Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Bakri, nomor absen 18 dari kelas 11 MIPA 4. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas kimia saya, yaitu menjelaskan materi tentang koloid dan praktek pembuatan koloid. Pengertian koloid. Koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nm terdispersi merata dalam medium zat lain. Zat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi, sedangkan zat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut medium pendispersi. Jenis-jenis koloid. Berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya, koloid dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, aerosol. Aerosol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat atau cair, dan medium pendispersinya berupa gas. Contoh koloid jenis aerosol adalah minyak wangi atau parfum, obat nyamuk semprot, dan cat semprot. Yang kedua, sol. Sol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat, sedangkan medium pendispersinya berupa zat cair atau zat padat. Jika medium pendispersinya zat padat, disebut sol padat. Contoh koloid jenis sol cair adalah tinta. Contoh sol padat adalah kaca hitam. Yang ketiga, emulsi. Emulsi merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya zat cair dan medium pendispersinya juga zat cair. Contoh emulsi adalah kasen di dalam susu, kuning telur, santan, dan mayones. Yang keempat, buih. Buih merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa gas, sementara medium pendispersinya berupa zat cair. Contoh koloid jenis buih adalah sabun, deterjen, karet busa atau buih padat, dan batu apung atau buih padat. Yang kelima yaitu gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Contoh gel adalah agar-agar, lem kanji, selai, gelatin, gel sabun, dan gel silika. Berdasarkan sifat elastisnya, gel dibagi menjadi dua, yaitu gel elastis dan gel non-elastis. Sifat-sifat koloid. Koloid memiliki 8 sifat, yaitu yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Partikel dari larutan lebih kecil dari partikel koloid. Karena partikel koloid lebih besar dari larutan, sehingga berkas cahaya bisa dihamburkan. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak acak atau gerak tidak beraturan dari partikel koloid. Hal ini dapat kita lihat hanya dengan mikroskop ultra alias tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Yang ketiga, adsorpsi. Adsorpsi merupakan proses penyerapan biasa yang diserap itu adalah ion-ion oleh partikel koloid. Hal ini terjadi karena luas partikel koloid itu cukup besar sehingga ion-ion itu bisa menempel di permukaan, yaitu ada ion positif dan ion negatif. Yang keempat, koagulasi koloid. Koagulasi koloid adalah proses pengumpalan partikel koloid karena koloid bermuatan. Jika dihubungkan dengan muatan sejenis akan tolak-menolak sehingga tidak akan mengumpal. Namun, lain halnya jika muatan koloid dinetralkan sehingga tidak ada lagi tolak-menolak sehingga koloid bisa saling menyatu atau berkelompok sehingga terjadi koagulasi. Yang kelima, dialisis. Dialisis adalah proses pemurnian koloid dari ion-ion pengganggu. Dengan menggunakan membran semipermeable, ketika dialirkan air, koloid akan mendorong ion akan keluar. Karena ukuran ion-ion pengguna tersebut memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan koloid karena ukurannya lebih besar sehingga tidak dapat menembus membran semipermeable. Yang keenam, elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan artikel koloid dalam medan listrik. Koloid bisa bergerak dalam medan listrik karena koloid itu bermuatan, di mana pada kutub elektroforesis, kutub negatif disebut katoda dan kutub positif disebut anoda. Yang ketujuh, koloid pelindung. Sol liofil bisa digunakan sebagai koloid pelindung terhadap sol liofob, di mana partikel-partikel sol liofil akan mencoba melindungi sol liofob. Yang kedelapan, koloid liofil dan liofob.
Manfaat koloid dalam kehidupan. Yang pertama, koloid bisa digunakan dalam industri kosmetik untuk membuat foundation, sampo, pembersih wajah, deodoran, dan pelembab badan. Yang kedua, dalam industri tekstil, koloid bisa dimanfaatkan dalam bentuk sol untuk membuat warna pakaian. Yang ketiga, dalam industri farmasi, koloid digunakan dalam bentuk sol untuk membuat obat-obatan. Yang keempat, dalam industri sabun, koloid dihasilkan dalam bentuk emulsi, contohnya sabun dan deterjen. Yang kelima, dalam industri makanan, koloid bisa ditemukan dalam kecap, saus, susu, mayones, dan mentega. Dan yang terakhir, yang keenam, elektroforosis bisa digunakan untuk mengidentifikasi DNA. Nah, untuk yang pertama, ini kita tuangkan susunya terlebih dahulu ke dalam segelas air. Setelah itu kita aduk agar air tersebut bercampur rata dengan susu. Susu termasuk koloid emulsi cair karena zat fase cair terdispersi dengan zat pendispersi berfase cair, di mana susu sebagai fase terdispersi dan air sebagai fase pendispersi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.